Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulia Tibian dalam channel Sahabat Edukasi PAUD. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penyusunan modul ajar kurikulum merdeka di PAUD. Sahabat Edukasi PAUD, sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat ajar kurikulum merdeka terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah CP atau capaian pembelajaran, kemudian ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan yang ketiga adalah modul ajar itu sendiri. CP, ATP, dan modul ajar merupakan konsep dasar penyusunan perangkat ajar di kurikulum merdeka. Nah, sahabat edukasi PAUD, pertama kita akan melihat dulu capaian pembelajaran. CP ini tentu saja mengacu pada capaian pembelajaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini, CP yang kita gunakan merupakan CP yang terbaru nomor 033-H-KR-2022 yang merupakan perubahan atas keputusan di CP nomor 008-H-KR tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan juga jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Oke, CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap akhir fase. Nah, di PAUD dimulai dari fase fondasi. Jika dianalogikan dengan sebuah perjalanan berkendara, maka CP memberikan tujuan umum dan ketersediaan waktu yang cukup untuk mencapai tujuan fase tersebut. CP atau capaian pembelajaran disusun per fase bukan per tahun. Satuan PAUD juga memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi atau jalur yang efektif untuk mencapainya. Nah, agar kita bisa menentukan strategi yang sesuai, maka pendidik perlu tahu titik awal keberangkatan para peserta didik. Rumusan CP ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktikkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Jika kita cermati, maka rumusan CP tersebut menampakkan kesatuan antara kemampuan kognitif, keterampilan belajar, serta sikap terkait ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen, di mana stimulasinya saling terintegrasi. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah ya. Ada 3 elemen capaian pembelajaran di PAUD terkait kurikulum merdeka, yakni CP nilai agama dan budi pekerti, CP jati diri, dan CP dasar-dasar literasi dan STEM. Nah, sahabat edukasi PAUD, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Pada capaian pembelajaran di PAUD, penyusunan tujuan pembelajaran akan mempertimbangkan laju perkembangan anak, bukan kompetensi dan konten seperti pada jenjang lainnya. Tujuan pembelajaran merupakan penerjemahan dari capaian pembelajaran yang dapat terukur pencapaian dan keberhasilannya. Selain itu, tujuan pembelajaran juga diturunkan dari visi misi satuan PAUD dan karakteristik satuan PAUD. Tidak ada format komponen yang ditetapkan oleh pemerintah. Komponen tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan satuan PAUD
sehingga tujuan pembelajaran dapat berbeda-beda antara satuan PAUD dan satuan PAUD lainnya meskipun berada dalam satu wilayah yang sama. Sahabat edukasi PAUD, komponen yang kedua dari perangkat ajar adalah alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, di mana silabus itu adalah untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Karena ATP yang disediakan Kemendikbudristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Nah, di sini sahabat edukasi PAUD dapat melihat bahwa saya telah menyusun ATP mulai dari awal fase sampai di akhir fase. Yang saya tampilkan di sini adalah alur tujuan pembelajaran Jatidiri dengan menggunakan coding huruf dan angka. Selain itu, catatan khusus untuk jenjang dan jenis tertentu khususnya kita di PAUD, esensi alur tujuan pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran berdasarkan laju perkembangan anak dan dikembangkan oleh setiap masing-masing satuan agar dapat mencapai CP. Satuan pendidikan juga dapat memilih untuk menyusun alur tujuan pembelajaran atau tidak. Dan alur tujuan pembelajaran dapat dikembangkan dengan pendekatan yang paling sesuai pada masing-masing satuan pendidikan. Sahabat edukasi PAUD, komponen yang ketiga adalah konsep modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Nah, kedua, modul ajar juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar serupa dengan RPP atau lesson plan yang memuat rencana pembelajaran di kelas. Namun, pada modul ajar terdapat komponen yang lebih lengkap dibanding RPP sehingga disebut dengan RPP+. Selanjutnya, modul ajar dalam penggunaannya, guru diberikan keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk disesuaikan dengan karakteristik murid atau satuan PAUD. Yang kedua, guru juga diberikan keleluasaan untuk menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid berdasarkan pedoman pembelajaran. Selanjutnya, prinsip modul ajar. Kriteria yang harus dimiliki sebuah modul ajar adalah yang pertama esensial, yakni pemahaman konsep dari setiap tema atau topik pembelajaran melalui pengalaman belajar. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Artinya bahwa dapat menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual. Artinya bahwa berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Yang keempat, berkesinambungan. Artinya
terdapat keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran dengan fase belajar murid sesuai dengan capaian pembelajaran. Sahabat edukasi PAUD, modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Modul ajar dapat menjadi pilihan lain atau alternatif strategi pembelajaran. Nah, satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah disusun. Nah, di slide ini terdapat beberapa komponen modul ajar yang dapat kita pilih, yakni komponen minimum dan komponen versi lengkap. Di komponen minimum terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian rencana asesmen awal atau asesmen diagnostik, kemudian rencana asesmen akhir, dan media pembelajaran yang digunakan. Sedangkan untuk komponen versi lengkap terdiri dari 3, yakni informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk informasi umum terdiri dari identitas penulis, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Sementara untuk komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian untuk lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan, glosarium, serta daftar pustaka. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi setiap bagian-bagian dari komponen versi lengkap dari modul ajar itu sendiri. Yang pertama, kita mulai dari informasi umum. Yang pertama adalah identitas modul. Identitas modul terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya. Kemudian jenjang sekolahnya, kelas, serta alokasi waktu. Nah, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit satuan PAUD masing-masing. Yang kedua adalah kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki setiap siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Oke, yang ketiga dari informasi umum adalah profil pelajar Pancasila. P3 atau profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran, P3 tidak perlu dicantumkan seluruhnya ya. Namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Yang keempat dari bagian informasi umum adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target terbagi menjadi 3 bagian, yakni peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, di mana mereka memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya misalnya dengan audio. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana mereka mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, yang kelima
dari informasi umum komponen modul ajar versi lengkap, yakni sarana dan prasarana. Di mana sarana prasarana ini termasuk media pembelajaran, sumber bahan ajar, kemudian alat dan bahan yang digunakan, atau juga termasuk dalam prasarana seperti ruangan atau halaman yang dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Yang keenam adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Nah, ada 3 model pembelajaran yang bisa kita gunakan, seperti model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Komponen kedua dari versi lengkap dari modul ajar itu sendiri adalah yang pertama, tujuan pembelajaran, di mana dalam tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran, kemudian bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman, serta tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, kemudian sumber daya yang akan digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, serta metode asesmen yang digunakan. Yang kedua adalah pemahaman bermakna. Artinya bahwa informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya memberikan 2 contoh kalimat pemahaman bermakna di PAUD. Yang pertama adalah tema lingkungan rumahku, subtema atau topik rumah. Nah, pemahaman bermaknanya di sini adalah rumah adalah salah satu kebutuhan pokok. Bagian-bagian rumah yakni atap, dinding, dan lantai. Yang ketiga dari bagian komponen inti versi modul ajar yang lengkap adalah pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Pertanyaan pemantik mampu memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga saya sudah tampilkan 6 tingkatan berpikir untuk contoh dari pertanyaan pemantik, mulai dari tingkatan berpikir yang terendah seperti mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sahabat edukasi PAUD, selanjutnya dari komponen inti adalah kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran itu ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Biasanya meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan atau kegiatan awal, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Nah, kemudian urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang kelima adalah asesmen. Asesmen itu sendiri digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dalam kurikulum Merdeka, kita mengenal 3 jenis asesmen, yakni asesmen sebelum pembelajaran atau asesmen awal yang biasa disebut dengan diagnostik. Kemudian yang kedua adalah asesmen selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran. Nah, perhatian buat teman-teman sahabat edukasi PAUD bahwa selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan.
Nah, artinya bahwa di komponen inti ini guru tidak diberikan keleluasaan untuk mengurangi atau menambahkan bagian-bagian dari komponen inti itu sendiri. Namun, pada komponen lainnya seperti informasi umum maupun lampiran, kita diberikan keleluasaan untuk menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita masuk pada komponen terakhir yakni lampiran. Nah, untuk lampiran itu sendiri terdapat 4 bagian-bagian dari versi modul ajar yang lengkap. Yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik dan diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua, bahan bacaan. Bahan bacaan bisa untuk guru, peserta didik, digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai dan biasanya digunakan pada kegiatan awal atau literasi pagi. Yang ketiga adalah glosarium. Nah, glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang disusun secara alfabet yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Nah, glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang keempat adalah daftar pustaka, di mana daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik itu buku siswa, buku guru, kemudian majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, serta narasumber. Sahabat edukasi PAUD, yang terakhir kita akan belajar tentang bagaimana prosedur penyusunan modul ajar. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis yang tersedia. Ada 6 tahapan prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama adalah melakukan analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Tahap yang kedua adalah mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Tahap yang ketiga adalah menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran ya. Yang kelima, yakni pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Tahap yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Khusus pada tahap 6 ini, hasil yang didapatkan pada tahap evaluasi dan tindak lanjut akan digunakan kembali untuk melakukan analisis kondisi dan kebutuhan pada tahap 1. Nah, baiklah sahabat edukasi PAUD, itulah tadi bagaimana menyusun modul ajar kurikulum merdeka di PAUD. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada pembahasan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.